Artis sekaligus Ustazah Okky Stiana Dewi menunjukkan baktinya kepada ibunda tercintanya, Yunifah Lismawati, dengan membawanya menjalani terapi stem cell untuk kedua kalinya di Celltech Stem Cell Center. Rupanya, ibunda Okky dan Ria Ricis itu selama ini sudah belasan tahun menderita penyakit autoimun pemphigus vulgaris atau gangguan pada kulit yang cukup serius dan penyakit spinal tulang. Bagi Okky, tindakannya tersebut merupakan ikhtiar agar ibundanya bisa sembuh dari salah satu penyakit langka tersebut. Terlebih, dirinya tak tega melihat ibunya kesakitan saat kondisi kulitnya yang melepuh. Hari ini berbeda karena ibu saya menjalankan stem cell yang kedua. Memang Allah menguji keluarga kami dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang tidak biasa, teman-teman sekalian. Ibu saya, Allah berikan segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah berikan autoimun pemphigus vulgaris, di mana penyakit ini sudah berlangsung sejak belasan tahun yang lalu. Ditandai dengan pertama dia ada gelembung-gelembung yang kemudian pecah, akhirnya melepuh seperti itulah kira-kira di seluruh tubuhnya. Dan alhamdulillah semakin tahun, walaupun dokter mengatakan belum sembuh, tetapi kami ini anak-anaknya, saya mewakili adik-adik saya tentu melakukan berbagai macam pengobatan ikhtiar untuk ibu kami. Salah satunya yang kami lakukan adalah stem cell. Untuk Ibu Yunifah, untuk autoimunnya. Kita ketahui autoimunnya itu terjadi karena tubuhnya tidak mengenali. Jadi sel-selnya ini menganggap musuh, padahal sel tubuhnya sendiri. Harusnya imunitas yang baik adalah kalau ada benda asing baru dia melawannya. Nah, apa gunanya stem cell? Stem cell di sini untuk penyeimbang imunitas. Ya, sehingga imunnya jadi tidak bingung lagi. Okky Stiana Dewi mengungkapkan bahwa ibunya telah melakukan terapi stem cell pertamanya pada Oktober 2022 lalu. Perubahan setelah menjalani terapi pertama pun sudah dirasakan manfaatnya langsung oleh ibunda Okky. Ia pun bersyukur kondisi ibundanya sudah jauh lebih baik. Stem cell pertama sudah dilaksanakan teman-teman sekalian sebulan yang lalu kurang lebih ya Prof. Dan ibu Masya Allah, ibu sendiri mengatakan ibu lebih sehat dan semua orang mengatakan ibu lebih kuat. Jadi bukan hanya beliau yang merasa beliau lebih sehat dan kuat, tapi kami orang sekitar dan teman-temannya mengatakan ibu lebih sehat, lebih kuat dan tidak mudah capek. Itu yang paling terlihat. Walaupun saya tidak tahu apa-apa lagi, mungkin dokter-dokter yang bisa menjelaskan, tapi kami ini sebagai orang umum melihatnya ibu bisa berjalan sangat jauh yang mungkin kalau di bandara pakai kursi roda gitu. Betul Prof, kadang-kadang kita kalau bandara luar negeri maupun bandara Indonesia kan jauh ya, kalau mau jalan ke pesawat itu sangat jauh. Sekarang ibu udah bisa jalan, ibu udah jalan di GBK itu ngajak-ngajak anak-anak murid, kami punya sekolah kebetulan suka ngajak-ngajak anak murid untuk olahraga. Jadi secara kekuatan kalau lihat dari orang umum itu lebih kuat, dan juga Sulaiman seperti itu. Sebagai anak pertama, Okky Stiana Dewi merasa memiliki tanggung jawab lebih dalam mengurus orang tuanya, sehingga ia pun berusaha berbakti dan melakukan segala upaya yang terbaik demi kesehatan ibundanya. Terlebih rupanya bayang-bayang kepergian sang ayah yang secara tiba-tiba setahun yang lalu masih meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi Okky. Tak ingin ada rasa penyesalan kembali, kakak Ria Ricis ini pun setia mendampingi sang ibu menjalani pengobatannya. Ada banyak hal teman-teman sekalian. Pertama, sebenarnya ada trauma tersendiri karena ayah saya setahun yang lalu, semoga Allah mengampuni beliau, ayah saya setahun yang lalu meninggal dunia dalam keadaan tidur seperti yang teman-teman tahu. Jadi beliau tidak bangun lagi dari tidurnya, dan tentu saja sebagai seorang anak ada rasa penyesalan dari diri saya kenapa saya tidak cepat kalau terjadi apa-apa, kenapa tidak peka untuk segera membawa ayah saya ke dokter. Berdasarkan hal tersebut yang membuat saya merasa saya kurang baik menjadi seorang anak karena tidak cepat bertindak bersegera untuk ayah. Makanya jadi terharu. Makanya alhamdulillah hari ini semenjak kejadian papa itu membuat saya akhirnya cepat. Kalau ada apa-apa itu cepat. Termasuk kalau ada anak terjadi apa-apa cepat. Kalau ibu terjadi apa-apa cepat. Jadi yang berkaitan semuanya dengan ibu, berkaitan semuanya dengan anak, jadi harus cepat. Dan akhirnya saya bersyukur kepada Allah atas penyakit-penyakit ini karena saya jadi melihat banyak teman-teman sekalian di luar sana, orang-orang yang juga keadaannya kami ini masih lebih baik seperti itu. Jadi saya pikir saya harus lakukan sesuatu. Makanya khusus untuk ibu hari ini dilakukan stem cell yang kedua dengan bantuan dari Prof. Debbie dan juga para dokter-dokter yang luar biasa.